Shalom. Damai sejahtera Allah, Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam menyambut firman dan perintah Tuhan. Amin. Firman yang akan kita renungkan dalam minggu keempat setelah Epifania tanggal 30 Januari 2022 ini diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan di sana. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita pahami dan hayati demi tugas dan kehidupan kita bersama. Walaupun dalam teks ini ada tugas nabi atau pengikut Tuhan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, tim penyusun almanak gereja-gereja partner UM, 12 gereja yakni HKI, GPKB, HKBP, BNKP, GBKP, GKPS, GKPA, GAPI, GKLI, GKPM, GKPPD, dan GPP, yang anggotanya kurang lebih 10 juta orang, mengusulkan tema dalam memahami isi perikop ini, dipanggil untuk mengasihi. Hebat kan tema itu? Berbahagialah dan diberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati, dan melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita simak satu persatu apa yang dapat kita pahami dari perikop ini. Pertama, Yeremia menjadi nabi Tuhan yang gigih menjalankan tugasnya di tengah bangsa-bangsa. Dia konsisten akan tugasnya tersebut. Sebagai seorang keturunan imam, dari sejak kecil Yeremia bin Hilkiah mendapat pendidikan agar dia kelak setelah dewasa dapat menjadi imam, menggantikan orang tuanya. Dia terdidik dalam pengetahuan keimaman, isi kitab suci yang mengajarkan kehendak Tuhan, dan yang juga terdidik dalam melakukan etika hidup orang Yahudi yang saleh dan taat kepada Jehovah Elohim. Dia lahir tahun 653 sebelum Masehi di Anatot, di tanah Benjamin. Waktu itu raja yang memerintah di Yehuda, Yerusalem adalah Raja Manase dari tahun 699 sampai 643 sebelum Masehi. Raja yang sangat menyesatkan umat Yehuda dalam bidang kepercayaan dan keagamaan. Raja Manase digantikan anaknya Amon menjadi raja 643 sampai 641 sebelum Masehi. Amon mati terbunuh oleh pemberontakan rakyat di Yerusalem tahun 641 sebelum Masehi. Lalu kelompok anti pemberontakan mengalahkan pemberontak itu dan mengangkat Josia bin Amon yang masih berumur 8 tahun menjadi raja. Yeremia termasuk dalam kumpulan orang yang mengangkat raja ini. Sebelum Yeremia dipanggil menjadi nabi, dia masih menyaksikan dan mengalami kesesatan bangsa Yehuda dari ajaran-ajaran yang diketahuinya dari kitab suci atau kitab Musa. Karena Raja Manase mewajibkan rakyat Yehuda menyembah dewa Baal
Asera, dewa matahari, dewa bulan, tentara-tentara langit, dewi sembahan bangsa Asur, dan lain-lain. Dalam umur 25 tahun, yakni tahun ke-13 pemerintahan Josia, itu sama dengan tahun 628 sebelum Masehi, Yeremia yang dipersiapkan jadi imam dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi. Dia menjadi nabi yang tahu banyak tentang firman Tuhan dari kitab suci dan bagaimana kepercayaan yang murni atau benar menyembah Jehovah Elohim, sembahan umat Israel. Raja Josia waktu itu masih berumur 21 tahun. Waktu Yeremia dipanggil menjadi nabi, Raja Josia belum bertobat. Josia bertobat 5 tahun berikutnya, yakni tahun 622 sebelum Masehi. Yeremia masih sempat menyaksikan kesesatan Yehuda di zaman Manase, zaman Amon, dan sampai pertobatan Josia. Di waktu keadaan bangsa Yehuda yang sangat sesat itulah, Yeremia dipanggil menjadi nabi dengan tugas mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan kerajaan atau pemerintahan dan keagamaan yang sudah sangat sesat itu. Dan kemudian membangun dan menanam kerajaan maupun keagamaan, kepercayaan yang mentaati atau bertakwa kepada Tuhan Jehovah Elohim, sembahan satu-satunya bangsa Yehuda. Semua tugas ini terutama ditujukan dan dilaksanakan sehubungan dengan kerajaan Yehuda dan kerajaan yang menyesatkan Yehuda melalui kuasa penjajahan mereka, yakni kerajaan Asur dan kerajaan Mesir. Walaupun di antara hukuman itu ada tugas menghukum, yakni mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, semua tugas ini dapat dipahami sebagai tindakan Tuhan mengasihi bangsanya yang telah sangat sesat itu. Karena kasihnya, Tuhan menghukum seberat-beratnya bangsanya yang sesat itu, lalu membangun dan menanam kembali bangsanya yang benar-benar bertakwa kepada Jehovah Elohim. Setelah pemanggilannya, Yeremia bekerja sama dengan Nabi Sepanya, Nabi Hulda atau Nabiah Hulda, dengan Imam Besar Hilkia di Bait Suci untuk membimbing Raja Josia yang masih sangat muda itu agar tidak mengikuti dosa kakeknya Manase dan dosa ayahnya Amon. Tetapi agar Josia mematuhi Tuhan Jehovah Elohim saja dan melanjutkan reformasi yang dilakukan kakeknya Raja Hizkia dahulu kala. Nabi Sepanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia yang berumur lebih 30 tahun tidak menginginkan menduduki tahta kerajaan kakeknya, melainkan lebih suka menjadi nabi. Lalu dia turut mendukung pengangkatan saudara jauhnya Josia bin Amon bin Manase bin Hilkia bin Hizkia menjadi raja dan turut berusaha menuntun kerajaan Yehuda kembali ke jalan Tuhan. Baca kitab Sepanya. Waktu itu di Bait Suci, Hilkia yang juga ini adalah ayah Yeremia bin Hilkia melayani sebagai imam besar. Sewaktu imam besar itu bersama pekerja Bait Suci mengadakan pembersihan maupun reparasi di bagian-bagian Bait Suci, mereka menemukan gulungan kitab perjanjian yang lebih kenal sebagai gulungan kitab Ulangan 2 Raja 23:2 di awal tahun 622 sebelum Masehi, yang kemudian isinya dibacakan di hadapan Raja Josia. Mendengar firman Tuhan itu dan ancaman hukuman yang disampaikan Nabiah Hulda yang akan menimpa Josia, Raja Josia bertobat dan menyatakan tidak lagi mengikuti jejak kakeknya Manase, menyembah Baal, Asera, dewa matahari, dewa bulan, dan dewa-dewi orang Asur, melainkan bertekad hanya bertakwa kepada Jehovah Elohim. Baca 2 Raja 23:3. Pertobatan Raja Josia diikuti oleh seluruh rakyat Yehuda. Raja Josia mengadakan reformasi keagamaan dan keimanan bangsa Yehuda, lalu memerintahkan rakyat Yehuda merayakan Paskah. Perayaan Paskah itu merupakan puncak reformasi Josia, dilaksanakan pada tahun ke-18 pemerintahan Josia, 2 Raja 23:21-23, yakni bulan Nisan atau sama dengan bulan April tahun 622 sebelum Masehi.
Setelah dalam waktu 4 bulan diadakan reformasi total keagamaan dan keimanan bangsa Yehuda. Kerjasama para nabi yang di dalamnya termasuk Nabi Yeremia bin Hilkiah dan imam-imam di Bait Suci berhasil membimbing raja dan kerajaan berjalan sesuai dengan isi kitab perjanjian yang ditemukan itu, sesuai dengan isi kitab suci tersebut yang berisi tuntutan kehendak Tuhan. Pekerjaan Yeremia meruntuhkan, membinasakan penyembahan dewa-dewa asing di kalangan umat Yehuda, kemudian menanam dan membangun keimanan bangsa Yehuda dilaksanakan oleh Yeremia di awal pemerintahan Josia itu dengan konsisten. Nabi Yeremia yang dianugerahi umur yang panjang mengawal kerajaan Yehuda dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Jehovah Elohim. Sampai wafatnya Raja Josia, bangsa Yehuda setia mengikut Jehovah Elohim. Josia tidak mengalami hukuman pembalasan Tuhan kepada bangsa Yehuda akibat dosa Manase. Kita ingat dosa Manase ini tidak dibatalkan. Hukuman ini tidak dibatalkan oleh Tuhan walaupun Josia telah mereformasi keimanan dan keagamaan Yehuda dan sudah benar-benar setia kepada Jehovah. Bandingkan 2 Raja-Raja 23-26. Yeremia berhasil mendampingi Josia membangun dan menanam kembali iman yang benar kepada Jehovah di tengah umat Yehuda. Raja Josia mati tahun 609 sebelum Masehi di Megiddo, dibunuh oleh tentara Firaun Neko yang datang dari Mesir menyerbu sekaligus memerangi tentara kerajaan Asyur. Joahaz bin Josia menggantikan ayahnya. Josia menjadi raja. Jadi Joahaz bin Josia menggantikan ayahnya Josia menjadi raja. Tetapi kemudian ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir lalu mati atau meninggal di Mesir. Dia hanya beberapa tahun aja memerintah. Ini dipandang sebagai pembalasan Tuhan atas dosa-dosa Manase. Karena Joahaz juga mengulangi dosa itu. Joahaz digantikan oleh anaknya Joyakim tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi. Bersamaan dengan bangkitnya kerajaan Babel menjadi negara adikuasa dan mengalahkan Asyur serta meribut semua jajahan Mesir di daerah seberang barat atau sebelah barat Sungai Efrat hingga ke tepi pantai Laut Tengah. Karena Joyakim memberontak kepada Babel, maka tentara Babel memerangi Yehuda. Joyakim meninggal tahun 598 sebelum tentara Babel menduduki Yehuda dan digantikan oleh anaknya Joyakin tahun 598 sampai 597 sebelum Masehi. Joyakin yang berumur 18 tahun tidak tahan menghadapi tentara Babel yang datang menyerbu, sehingga atas nasihat Yeremia dia menyerah kepada Babel, sehingga Raja Joyakin, ibunya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawainya, penduduk Yerusalem, para panglima, semua pahlawan Yehuda yang gagah perkasa sebanyak 7.000 orang, semua tukang dan pandai besi sebanyak 1.000 orang, dan selainnya 10.000 orang tawanan, dibawa untuk dibuang ke Babel tanpa mengalami penyiksaan. Semua harta dan emas yang ada di Bait Suci diambil oleh Nebukadnezar dan dibawa ke Babel. Inilah pembuangan pertama pada tahun 597 sebelum Masehi. Yeremia tinggal di Yerusalem bersama orang lemah dari rakyat negeri. Baca 2 Raja 24 ayat 8 sampai 16. Dari Yerusalem, Yeremia menyurati bangsa Yehuda rombongan Joyakin ini agar membangun negeri di mana mereka Tuhan buang. Di Yerusalem, matanya yang kemudian berganti nama menjadi Sedekia, paman Joyakin, diangkat oleh Raja Babel menjadi raja. Dengan demikian, Joyakin menjadi raja terakhir dari keturunan Daud, menduduki tahta Daud di Yerusalem. Yeremia menasihati Sedekia agar bertakwa kepada Tuhan dan tidak memberontak kepada Babel. Tetapi Sedekia tidak mendengarkan nasihat itu, bahkan menuduh Yeremia sebagai pengkhianat bangsa, lalu disiksa, dipenjarakan, dimasukkan ke perigi beberapa hari,
Perigi itu sumur galian yang dalam. Karena Sedekia memberontak, tentara Babel kembali datang menghancurkan Yehuda atau Yerusalem dan membunuh Raja Sedekia dan semua keluarganya serta pembesar-pembesarnya maupun pegawai-pegawainya. Sisa-sisa penduduk yang tertinggal kecuali Yeremia ditawan dan dibuang ke Babel. Inilah pembuangan kedua bangsa Yehuda tahun 587 sebelum Masehi. Wilayah Yehuda dijadikan sebagai satu wilayah yang dipimpin seorang gubernur bernama Gedalia. Dengan demikian kerajaan Yehuda dihapus dari muka bumi. Sampai di sini Yeremia menyelesaikan tugas yang disampaikan Tuhan kepadanya. Dalam mengemban tugasnya, Yeremia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dari pemerintah, khususnya dari Raja Joyakim dan Raja Sedekia. Dia disiksa, dipenjarakan, dimasukkan berhari-hari di perigi, dan mengalami penyiksaan lainnya. Namun demikian, Yeremia menyampaikan kasih Tuhan kepada bangsanya yang harus menderita karena dosa Raja Manase yang tidak terampuni oleh Tuhan. Di balik keruntuhan kerajaan Yehuda dan dibuangnya rombongan Raja Joyakin ke Babel, dipandang ada kasih Tuhan kepada bangsa pilihannya itu. Rombongan terbuang ini dipelihara oleh Tuhan di Babel karena mereka mematuhi nasihat Yeremia dan mereka menjadi cikal bakal bangsa pilihan Tuhan yang bisa kembali dari Babel ke Yehuda. Selain itu Yeremia menyampaikan perjanjian baru yang diikat Tuhan kepada sisa bangsa pilihan Tuhan itu. Yeremia 31. Sehingga dengan demikian Yeremia menanam kembali keimanan yang baru di tengah bangsa pilihan Tuhan. Janji Tuhan akan mengembalikan sisa bangsa Yehuda dari pembuangan setelah genap waktunya, katanya 70 tahun, merupakan tindakan Tuhan mengasihi umatnya itu, karena tindakan itu merupakan awal pembangunan bangsa pilihan Tuhan yang baru. Yang kedua yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, yang dipanggil Tuhan dipersiapkan luar biasa. Melalui firman Tuhan yang datang kepadanya, Yeremia mengetahui bahwa dia telah direncanakan dan dipilih oleh Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum dia ada di rahim ibunya dan sebelum dia lahir, Tuhan mengatakan bahwa sebelum Yeremia dibentuk di rahim ibunya, Tuhan telah mengenal Yeremia, dan sebelum Yeremia lahir ke dunia, Tuhan telah menguduskan dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Penetapan Yeremia menjadi nabi terjadi dalam rencana Tuhan Jehovah. Berdasarkan rencana Tuhan itulah Tuhan membentuk Yeremia di rahim ibu Yeremia. Keberadaan Yeremia dalam rahim ibunya benar-benar merupakan hasil rancangan Tuhan. Dan di sini rancangan Tuhan itu tidak dibumbui dengan keterangan tambahan, misalnya dengan keterlibatan Roh Kudus atau kuasa lainnya. Tuhan membentuk, bahasa Ibraninya yatsar, to form, to create Yeremia di rahim ibunya sebagai manusia biasa. Tuhan telah mengenal atau yada, to know, Yeremia sebelum pembentukannya di rahim ibunya. Artinya sudah ada hal-hal yang direncanakan Tuhan tentang menjadi apa Yeremia dalam hidupnya, yakni menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata yada biasanya digunakan dalam konteks hubungan suami istri, di mana suami mengenal istrinya setelah mereka menjadi satu daging. Jadi kalau satu wawasan Yeremia dan Tuhan, berarti Tuhan mengenal Yeremia dan Tuhan mengenal, dan Yeremia juga mengenal Tuhan dengan baik. Seperti suami mengenal istrinya, demikian Tuhan mengenal Yeremia sebagai nabinya. Kata mengenal itu menunjukkan kedekatan Tuhan kepada Yeremia. Selagi Yeremia berada di rahim ibunya, Tuhan menguduskan, Ibraninya kadas, dan menetapkan, Ibraninya Nathan, menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau Yeremia telah dikuduskan, itu berarti dia dikhususkan untuk bekerja bagi Tuhan, yakni bekerja sebagai nabi Tuhan
Dan kalau Tuhan telah menetapkan Yeremia untuk pekerjaan itu berarti Tuhan telah memberikan atau bahasa Ibrani Nathan, Yeremia seutuhnya untuk tugas itu. Terbandingkan dengan bagaimana Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk melakukan penebusan dan keselamatan kepada umat manusia di kemudian hari di zaman perjanjian baru. Nabi adalah orang yang dipanggil menerima firman dari Tuhan dan kemudian disuruh menyampaikan firman itu kepada manusia yang menjadi alamat Tuhan. Jadi itu Nabi. Kata itu berasal dari kata nabu dalam bahasa Ugarit yang sudah mengenal tradisi kenabian jauh sebelum Israel ada. Yang menarik dalam pemanggilan Yeremia di sana ada semacam predestinasi, yakni penentuan sebelumnya tentang seseorang sebelum orang itu ada untuk menghidupinya. Hal seperti ini tidak berlaku umum kepada semua manusia di zaman perjanjian lama, tetapi hanya terjadi kepada orang-orang tertentu seperti kepada Hakim atau Nazir Simpson atau kepada Nabi Yeremia di sini. Tetapi di zaman perjanjian baru ada perkembangan pemahaman sebagaimana dikatakan oleh Paulus bahwa di dalam Dia atau di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bandingkan Efesus 1 ayat 4. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bandingkan Roma 8 ayat 29. Sebelum dunia dijadikan, umat Kristen telah dikuduskan, mengemban tugas menjadi saksi Kristus, gambar Kristus, yakni untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Bandingkan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tugas itu sama beratnya dengan tugas yang diembankan kepada Yeremia, dan Kristen harus setia menunaikannya, lebih setia daripada Yeremia menunaikan tugasnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dipanggil oleh Tuhan harus berani memberitahu kemampuan apa yang tidak dimilikinya. Setelah mendengar bahwa dirinya telah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia tidak menolak tugas itu, tetapi memberitahu kelemahan apa yang ada pada dirinya dalam mengemban tugas itu. Ini beda dengan sikap Musa sewaktu dia dipanggil menjadi utusan Tuhan dan membawa Israel keluar dari Mesir. Sebab Musa memberi berbagai dalih untuk menolak tugas yang diembankan kepadanya. Baca Keluaran 4 ayat 10 sampai 16. Sedangkan Yeremia bukan hendak menolak tugas itu. Karena Nabi adalah juru bicara Tuhan, maka Yeremia memberitahu kepada Tuhan bahwa kemampuan berbicaranya masih kurang. Dia belum pandai bicara karena dia belum lulus juga dari sekolah imam atau sekolah Taurat. Dia masih muda, yang berarti belum memenuhi persyaratan dari segi umur karena belum berumur 30 tahun. Untuk bisa tampil sebagai nabi atau orang yang bertanggung jawab dalam keimanan seperti dalam tradisi Yahudi. Yeremia memberitahu hal-hal itu agar Tuhan tidak menyesal kalau tugasnya sebagai nabi tidak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mendengar pemberitahuan Yeremia, Tuhan justru ingin menggunakan Yeremia dalam kemudaannya, lalu memperlengkapinya dengan perlengkapan yang sepatutnya dimiliki seorang nabi Tuhan. Tuhan mengajak Yeremia agar tidak melecehkan kemudaannya. Sebab Tuhan justru ingin menggunakan kemudaan Yeremia dalam menjalankan tugasnya, yakni untuk pergi kepada siapapun Tuhan mengutusnya. Potensi fisiknya yang masih muda itu menjadi modal besar bagi Yeremia untuk menerima dan mengingat firman Tuhan, lalu menyampaikannya kepada orang yang harus disapa firman Tuhan tersebut.
Dalam kemudaannya, Yeremia benar-benar tahan banting melakukan tugas yang maha berat itu. Tuhan mendorong Yeremia yang masih muda dan berani itu agar tidak takut menghadapi siapapun. Sebab keberanian Yeremia itu akan semakin diperkuat dengan penyertaan Tuhan yang selalu siap sedia melepaskan Yeremia apabila Yeremia terdesak dan ditangkap oleh lawan-lawannya. Itu memang terjadi dalam pengalaman kenabian Yeremia. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai nabi, Tuhan memperlengkapi Yeremia dengan menaruh perkataan-perkataan Tuhan ke dalam mulut Yeremia. Dalam menaruh perkataannya, Tuhan menjamah mulut Yeremia. Artinya, Tuhan membersihkan mulut Yeremia dari kebiasaan mengucapkan kata-kata hasil pertimbangan pikirannya sendiri dan menggantinya dengan kebiasaan mengucapkan kata-kata berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan yang sudah diketahuinya dari kitab suci dan dari yang diilhamkan atau diinspirasikan Tuhan kepadanya. Tuhan menahbiskan Yeremia menjadi nabinya dengan mengatakan, "Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Yeremia 1 ayat 10. Yahweh mengangkat, bahasa Ibraninya pakat, bentuk hipil berarti to set, menetapkan, to entrust, mempercayakan Yeremia atas bangsa-bangsa, Al-Haguim, dan atas kerajaan-kerajaan, Al-Hammamlakot. Pengangkatan itu merupakan semacam pengurapan Yeremia oleh Tuhan. Di sini tidak diulangi menyebut Yeremia sebagai nabi, karena jabatan itu sudah jelas dikatakan kepada Yeremia sebelumnya di ayat 5. Tetapi di sini yang ditegaskan adalah status Yeremia di hadapan bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, yakni menjadi seorang yang menyampaikan ketentuan Tuhan tentang masa depan suatu bangsa dan suatu kerajaan. Bangsa-bangsa yang dimaksud adalah Haguim, yakni bangsa-bangsa yang tidak mengenal kebenaran firman atau kehendak Tuhan. Yehuda sudah dihitung sebagai salah satu dari Haguim itu karena mereka sudah menjadi bangsa yang sesat, yang tidak menyembah Jehovah Elohim lagi dengan benar dan tidak lagi bertakwa kepada Jehovah. Setiap orang Kristen diteguhkan menjadi saksi Kristus sewaktu dia naik sidi atau dikonfirmasi dan dinyatakan dewasa dalam iman walaupun belum dewasa secara fisik, sebagai pemberita Injil kepada segala bangsa. Semua orang Kristen yang diteguhkan keimanannya itu diamanahkan untuk menentukan masa depan bangsa atau kerajaan di mana orang Kristen itu berada, hidup dan bekerja. Dia sudah berhak untuk menerima jabatan pelayanan di tengah-tengah umat Tuhan, misalnya sebagai penginjil muda ke semua gereja, dan selanjutnya menjadi diaken, bisa menjadi sintua, pengajar, dan setelah mendapat pendidikan khusus lagi bisa menjadi pemimpin jemaat, menjadi pendeta, misionaris, dan lain-lain, dan memegang jabatan-jabatan lainnya sebagaimana diaturkan oleh gereja masing-masing. Tugasnya tidak beda dengan tugas yang diembankan Tuhan kepada Yeremia, yang terutama disadari setiap Kristen adalah bahwa dia sudah dipanggil untuk tugas itu sebelum dunia diciptakan, sehingga dia tidak boleh keluar dari akar pemanggilannya itu. Dan dia dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang sangat berat yang bisa saja mengancam nyawanya, seperti Yeremia yang nyawanya terancam, bahkan seperti Yesus Kristus yang kehilangan nyawanya oleh karena kerajaan surgawi dan pemberitaan Injil Kristus. Yang keempat yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, tugas yang dipanggil Tuhan menjadi juru bicaranya adalah mengasihi dan menyampaikan kasih Tuhan. Tugas Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan adalah untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan,
untuk membangun dan menanam. Tentu saja yang dicabut, dirobohkan adalah bangsa kerajaan yang tidak lagi berjalan dalam kehendak Tuhan, Jehovah. Yang dibinasakan, diruntuhkan adalah segala corak hidup, corak keagamaan, keimanan, dan kebudayaan, politik, ilmu, teknologi yang tidak sesuai dengan kehendak Jehovah. Karena sudah merusak kemanusiaan dan merusak relasi manusia dengan sembahannya. Yang harus dibangun atau ditanam atau ditumbuhkan adalah bangsa kerajaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kemanusiaan berkembang dengan sungguh amat baik sebagaimana Tuhan melihatnya. Dan dalam kerajaan itu corak hidup atau keagamaan, keimanan, kebudayaan, politik, ilmu, teknologi bangsa yang ditemukan, dibangun dan dipelihara sesuai dengan kehendak Jehovah, dan semuanya demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Itu semua adalah karena kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Tuhan atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, sehingga Tuhan mengutus umat Kristen ke tengah setiap bangsa atau kerajaan dan setiap liku kehidupan warga kerajaan bangsa itu, sehingga bangsa dan kerajaan itu bisa jaya dan langgeng hidupnya. Kepada Kristen diberikan tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Kristus, pertama-tama kepada para murid perdananya dan berlanjut kepada umat Kristen zaman sekarang. Tugas ini tidak menghapus tetapi menyempurnakan tugas yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia untuk dilakukan umat Kristen zaman sekarang. Umat Kristen sekarang terpanggil dan dipilih untuk bekerja keras, menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid Yesus Kristus atau pelaku kehendak Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Dengan demikian akan berdiri kerajaan-kerajaan yang benar-benar berisi ciptaan dan kemanusiaan yang sungguh amat baik di mata Tuhan. Umat Kristen harus berjuang keras untuk mengajar bangsa-bangsa agar corak hidup, keagamaan, keimanan, kebudayaan, politik, ilmu, teknologi yang ada di tengah-tengah bangsa itu benar-benar ditemukan, dibangun, dan dipelihara sesuai dengan kehendak Jehovah. Dan semuanya demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Demi penunaian tugas inilah, maka umat Kristen harus ada dan harus turut aktif bekerja di semua lini kehidupan bangsa dan menjadi garam maupun terang di sana. Umat Kristen keseluruhan harus berusaha menjadi teladan corak hidup terbaik yang dengan sendirinya dicontoh atau diikuti oleh orang lain. Hidup keagamaan dan keimanan umat Kristen harus lebih baik dari hidup keagamaan, keimanan umat beragama lain. Bandingkan Matius 5:20, sehingga diikuti umat beragama lain. Kebudayaan yang dikembangkan umat Kristen harus kebudayaan yang lebih baik dari kebudayaan umat non-Kristen. Politik yang dijalankan Kristen melalui partai manapun harus politik Pancasilais, karena konteks Indonesia yang dipraktekkan lebih baik dari politik ideologi kelompok orang lain. Umat Kristen kerja keras untuk menemukan ilmu-ilmu terapan baru demi kemajuan dan kemaslahatan umat manusia. Umat Kristen menjadi penemu dan pelopor-pelopor inovasi teknologi yang ada sehingga bisa melampaui teknologi yang sudah pernah diajarkan Tuhan kepada manusia. Itulah merupakan gambaran yang masih sedikit daripada tugas Kristen yang dipanggil menjadi juru bicara Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu sekarang ini di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku mengambil tempat masing-masing sesuai dengan talenta yang dimilikinya untuk menunaikan tugas yang diembankan Tuhan kepada semua orang yang dipanggilnya menjadi Kristen. Kristen berarti penampakan Kristus di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau memanggil kami menjadi hamba-Mu, menjadi pemberita Injil, menjadi pelaku kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anugerahi dan berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa menjadi orang-orang yang paling depan dalam segala kebaikan dan di dalam segala kasih.
yang Engkau akan nyatakan ke tengah-tengah umat manusia. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa kami dan semua saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang sedang sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka dan Tuhanlah yang menjauhkan pandemi COVID-19 yang nampak dalam Omikron sekarang ini. Terima kasih Bapak atas bantuan kepada negara kami. Kiranya negara kami dapat aman berjalan hingga ratusan tahun berikutnya. Dalam Yesus Kristus, terima kasih, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin.